Cara membuat temperatur mobil kita ini tetap rendah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu cara membuat temperatur mobil kita ini tetap rendah ya, atau dalam istilahnya itu untuk di suhu mobil di dalam ruang bakar itu tetap sempurna, jadi tidak sampai terjadi overheat. Ini sebagai contoh adalah untuk di mobil diesel. Untuk mobil-mobil diesel yang usianya memang sudah di atas 10 tahun, termasuk yang saya gunakannya adalah Mitsubishi Kuda Diesel Gen 3 atau generasi terakhir tahun 2004-2005. Jadi secara usia sudah di atas 10 tahun, tapi untuk temperatur daripada panas mesin sendiri ini masih sangat normal sekali ya. Kalau bisa dilihat rekan-rekan sekalian, itu masih jauh daripada setengah. Karena memang kalau untuk mobil-mobil lama, pengaturan temperatur daripada di dashboard atau di speedometer itu yang bagus memang seperti itu. Jadi jangan sampai lebih daripada setengah. Nah, untuk beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan itu adalah salah satunya kalau saya sendiri itu kita harus rajin mengganti air radiator itu ya. Terus yang kedua itu bisa kita lakukan adalah kita buang untuk hawa mesin keluar, jadi tidak kita masukkan ke dalam ruang bakar. Yang ketiga adalah kita tambahin blower untuk di saringan udara. Mungkin nanti akan saya buka di kap mesin, saya kasih contoh apa saja yang perlu dilakukan. Ini saya mengendarai mobil dengan kondisi AC, saya nyalakan, bisa dicek pintu saya tutup semua ya, dan cuaca kondisi panas. Tapi temperatur dia tidak naik dari lebih daripada separuh, jadi ya standarnya. Jadi seperti itu ya, walaupun kita gunakan dalam kondisi jauh pakai AC, apalagi tidak pakai AC. Ini kalau tidak pakai AC cuma jarumnya naik sedikit. Nah ini, nanti tipsnya seperti apa saja, silakan disimak, nanti akan saya kasih tipsnya biar untuk temperatur mobil kita ini standar. Jadi kita tidak was-was kalau dalam perjalanan jauh. Jadi yang saya lakukan untuk membuat temperatur mobil itu tetap stabil, tidak melebihi daripada batas sehingga overheat. Ini kebetulan yang saya pakai contoh adalah untuk di mobil diesel Kuda. Baik mobil diesel Kuda ini maupun di mobil sebelahnya, itu mobil Panther ya, mobil Panther Grand Touring. Yang sering saya lakukan adalah yang pertama itu adalah sering mengecek daripada kondisi radiator. Jadi jangan sampai ada kebocoran, terutama pas kita mau bepergian. Jadi pas kita mau pergi atau mau jalan itu jangan lupa sering dicek adalah untuk kondisi radiator, ada kebocoran atau tidak, terus airnya ini berkurang atau tidak. Itu yang pertama yang sering saya lakukan ketika akan bepergian. Terus yang berikutnya adalah penggantian air radiator secara rutin. Apapun bentuk airnya yang kita gunakan, baik air ledeng, air aqua, atau air AC, atau air kolan, nah itu ya memerlukan penggantian secara rutin. Saya juga pernah menggunakan yaitu yang namanya air ledeng, air aqua atau air mineral juga pernah, air AC juga pernah, air kolan ya juga pernah. Ini kebetulan kedua mobil ini menggunakan air kolan. Untuk ideal daripada penggantian air radiator, kalau kita lihat di buku petunjuknya itu kan diganti sekitar kurang lebih 6 bulan sekali ya, atau kalau dalam kilometernya itu ya sekitar 80.000 km. Tapi itu juga melihat daripada kondisi kualitas air kolan yang kita beli. Kalau seandainya kita menggunakan air kolan, kalau mungkin kualitasnya bagus bisa kita gunakan 80-70.000 km. Tapi kalau yang air kolan biasa, saya sarankan ya separuhnya lah, jadi sekitar 30-20.000 atau 40.000 km itu sudah kita ganti. Seperti ini. Ini kebetulan karena di sini ini juga masih jarang untuk yang bagus air kolan, saya pakai yang biasa. Jadi ini setiap 3 bulan ini saya ganti untuk di air radiatornya. Terus yang berikutnya untuk membuat temperatur mesin mobil kita ini tetap adem, kalau yang saya lakukan untuk di kedua mobil ini sama ya, sistemnya sama saya gunakan. Ini jadi untuk hawa mesin ini saya buang keluar, jadi tidak saya masukkan lagi ke dalam pembakaran. Kalau kita lihat standarnya kan dia dari hawa mesin sini, ini ada selang namanya dari mesin, ini dia langsung dimasukkan ke dalam sini. Ini ya, ini adalah selang daripada
hawa mesin, dia masuk ke dalam sini. Ini. Nah, kalau ini saya buang keluar, dia ke bawah ya, ke bawah. Nah, ini ya. Tuh. Untuk ke mesinnya ini saya pasang selang, ini kosong ya. Nah, ini saya udaranya biar dia tidak mendapatkan udara panas. Nah, itu juga bisa mengurangi daripada panas di dalam mesin mobil kita. Yang Panther itu juga sama ya, salukan juga sama, persis seperti ini. Terus yang berikutnya, kalau untuk di kuda ini yang saya lakukan adalah dengan menambah yang namanya ini ya, ini istilahnya turbo palsu lah. Ini saya taruh di luar. Tujuannya apa? Biar dia mendapatkan suplai udara bersih yang lebih banyak dan udara dingin yang lebih banyak. Ini kalau musim hujan malah lebih bagus lagi. Temperatur itu kadang-kadang cuma naik di jarum strip paling bawah itu cuma naik sedikit. Karena apa? Karena udaranya sangat dingin sekali. Dan ini jangan khawatir walaupun dia ini ada cipratan air, karena ini putarannya kencang ya. Ini putarannya kencang sekali, dia akan hancur. Jadi air itu akan hancur, akan menjadi uap. Nah itu, jadi dia tidak akan masuk ke dalam ruang bakar kita. Ini double 2. Ini posisinya kan kalau yang sebenarnya kan ini tidak ada, dia masuk ke dalam sini. Cuman kan kalau kita lihat di sini kan dia kan sempit ya. Jadi dia masih udaranya juga belum seger bener. Kalau di sini dia otomatis dia nyedot dari luar, udaranya seger bener. Nah ini ya. Jadi dia istilahnya itu kita kasih udara yang bersih yang lebih banyak. Ini double 2 ya, bawa depan belakang. Jadi dia sudah diantem di sini, di belakangnya juga dia ikut muter. Dan ini dipasang sebelum daripada saringan udara. Karena saya fungsinya adalah untuk mendapatkan udara yang bersih sehingga proses pembakarannya juga sempurna. Terus mesin tidak overheat. Tapi kalau untuk mendapatkan tenaga, ini juga pernah saya pasang di sini ya. Ini juga bisa. Tapi dia fungsinya adalah untuk mendapatkan power yang lebih tinggi. Nah, kalau mau dipasang dua-duanya juga bisa, di sini dipasang, di sini juga dipasang. Kalau yang di Panther itu saya pasang cuma dia modelnya bukan turbin semacam ini. Jadi dia saya pasang adalah di sini karena adalah fungsinya untuk mendapatkan power yang lebih. Nah, itulah kira-kira tipsnya bagi rekan-rekan sekalian yang pengen mobil dieselnya tetap adem, coba seperti itu tadi tahapannya ya. Sering kita ganti air radiator, terus hawa mesin kita buang keluar, terus ini kita tambahin untuk di saluran udara. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.